Pertemuan mereka di sana berjalan dengan sangat baik. Wanita berinisial M tersebut tidak masalah dengan Sugeng yang merupakan seorang tunawisma. Dia terbuka hati untuk berkenalan lebih dekat dengan Sugeng. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Cerita kali ini merupakan kisah yang terjadi pada tahun 2019, tepatnya di Kota Malang. Kisah ini sempat menghebohkan dan menggegerkan warga Malang karena kasus yang mengerikan ini melibatkan seorang laki-laki yang dengan tega menghabisi serta memisah-misahkan tubuh seorang pedagang pasar karena mengalami gangguan jiwa. Gangguan kejiwaan yang dia derita disebabkan karena laki-laki tersebut sebelumnya pernah suka pada adik kandungnya sendiri. Namun, cinta yang tidak mungkin bisa terwujud itu membuat mentalnya menjadi rusak. Bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Saudara, kita awali informasi pertama dari Kota Malang. Kasus penemuan jenazah perempuan korban mutilasi Pasar Besar Kota Malang menemui babak baru. Jika sebelumnya pelaku mengaku hanya korbannya, kini pelaku mengaku korbannya karena kecewa korban tidak bisa diajak berhubungan intim. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Di sebuah daerah kecil yang bernama Jodipan Wetan, tepatnya di Gang 3 RT 02 RW 06 Kecamatan Belimbing, Kota Malang, hiduplah seorang pria yang bernama Sugeng Angga Santoso. Usianya sudah mencapai 49 tahun. Hampir setengah abad. Sugeng sudah menikah sebelumnya, namun pernikahannya tersebut tidak berakhir bahagia. Tingkah laku Sugeng yang sering sekali tidak biasa menjadi penyebab utama perceraian tersebut. Pernah pada suatu kali dia hampir memotong lidah istrinya. Tak heran, entah karena alasan apa dia ingin melakukan hal itu. Jadinya tidak heran jika akhirnya dia dan istrinya memilih untuk bercerai. Setelah perceraian tersebut, Sugeng akhirnya tinggal di rumah sederhana bersama kedua orang tuanya, serta di sana juga ada saudara kandungnya. Hubungan antara Sugeng dengan keluarganya ini cukup baik karena mereka selalu saling membantu satu sama lain. Namun ternyata bukan hanya Sugeng saja yang berperilaku aneh, seolah keluarga ini mengalami kutukan. Beberapa anggota keluarga mereka yang lain juga berperilaku aneh. Mungkin kalian akan penasaran ya sobat, apa yang membuat keluarga Sugeng ini terlihat aneh? Beberapa anggota keluarganya ternyata memiliki tingkah laku yang berbeda dari orang-orang sekitar. Mereka terlihat seperti keluarga yang memiliki penyakit gangguan mental karena faktor genetik, atau dengan kata lain penyakit yang turun-temurun. Seorang warga Jodipan yang bernama Narto pernah menceritakan bahwa Sugeng pernah hampir mencoba membakar rumahnya. Bahkan gelagat sadisnya pernah dilihat oleh para tetangga ketika dia mencoba ingin memotong lidah seorang wanita yang dekat dengannya setelah dia hidup sebagai seorang duda. Entah mengapa Sugeng ini senang sekali ingin memotong lidah seorang wanita. Bahkan Sugeng dikatakan pernah memukul ayahnya dengan sebuah palu. Kelakuan aneh Sugeng ini sering sekali membuat orang-orang menjadi risih. Kondisi ini membuat Sugeng akhirnya ditinggalkan oleh keluarganya sendiri. Meskipun mendapatkan pandangan buruk dari banyak orang, ada satu tetangga yang justru mengungkap hal berbeda. Tetangga yang tidak mau disebutkan namanya ini mengatakan bahwa Sugeng dulunya merupakan seorang penjahit. Namun entah kenapa Sugeng tiba-tiba memilih berhenti dan menjadi pengangguran. Tetangganya tersebut juga mengatakan bahwa Sugeng sebenarnya adalah seorang pribadi yang kreatif. Sugeng senang menulis dan membuat clipping dari koran-koran bekas. Meskipun dia terlihat aneh di mata orang-orang sekitar, namun Sugeng selalu melindungi dan merawat adiknya dengan penuh kasih sayang. Tapi seiring berjalannya waktu,
perasaan sayang Sugeng terhadap adiknya justru berubah. Bukan lagi perasaan sayang sebagai seorang kakak terhadap adik, tetapi melainkan perasaan yang lebih dalam dan tidak wajar. Saat itu, Sugeng dan adiknya justru menjalin hubungan spesial yang membuat warga sekitar mulai curiga. Di rumah mereka, tingkah laku Sugeng tidak seperti seorang kakak pada umumnya. Dia selalu nempel pada adiknya kemanapun adiknya pergi, seolah tidak ingin memberikan sedikit pun ruang untuk adiknya. Ketika sang adik punya pacar, Sugeng selalu marah besar dan menimbulkan konflik di tengah-tengah keluarga mereka. Kejadian seperti ini terus berulang hingga akhirnya tetangga mulai menyadari kejanggalan tersebut. Kecurigaan para tetangga semakin kuat ketika orang tua Sugeng mulai menyadari ada yang tidak beres. Melihat adanya konflik yang terus-menerus terjadi antara Sugeng dan pacar adiknya, mereka memutuskan untuk memisahkan Sugeng dari sang adik. Keputusan ini diambil demi kebaikan bersama, terutama untuk melindungi sang adik yang semakin tertekan oleh situasi tersebut. Namun, perpisahan ini justru membawa dampak besar bagi Sugeng. Dia tidak mampu menerima kenyataan dan mulai kehilangan kendali atas hidupnya. Dia mulai mengalami gangguan mental dan keadaan tersebut semakin memburuk hingga akhirnya dia mengalami gangguan jiwa. Saat itu, Sugeng hanyalah bayangan dari dirinya yang dulu. Warga desa masih mengingatnya sebagai pria yang pernah mereka kenal, namun kini hidupnya dalam kesendirian dan lupa akan semuanya. Seiring berjalannya waktu, kehidupan Sugeng semakin memburuk ketika kedua orang tuanya meninggal dunia dan rumah mereka akhirnya dijual kepada seorang laki-laki yang bernama Muhammad Lutfi. Setelah transaksi jual beli tersebut, keluarga Sugeng menghilang entah kemana dan Sugeng pun juga sudah jarang terlihat di kampung sejak saat itu. Ternyata keluarga Sugeng justru mencampakkan Sugeng. Sugeng harus hidup sebatang kara tanpa adanya keluarga, sanak saudara yang menemani kesehariannya. Sugeng kemudian hidup sebagai tunawisma, berkelana tanpa arah di jalan desa yang dulu menjadi tempat tinggal keluarganya. Sugeng lebih banyak menghabiskan waktu di pinggir jalan sekitar Jalan Gatot Subroto hingga Pasar Besar Malang. Kehidupannya menjadi lebih sulit dan selalu kesepian. Namun, beberapa tahun kemudian, Sugeng kembali terlihat di desa Jodipan. Dia kedapatan tidur di samping rumah kosong di Jalan Jodipan Wetan, Gang 3 RT 02 RW 06. Dia sering sekali terlihat menulis tulisan-tulisan aneh di rumah kosong tersebut. Meskipun keadaan mentalnya sangat berantakan, kesepian yang dia rasakan semakin menyakitkan. Ternyata membuat dia ingin mendapatkan seorang pendamping. Namun kondisi mentalnya yang tidak stabil membuat dia sulit untuk melakukan banyak hal, termasuk untuk mengajak seseorang menjalin hubungan. Bahkan mengendalikan emosinya sendiri saja sudah menjadi tantangan besar bagi Sugeng. Namun meskipun keadaannya seperti itu, Sugeng juga masih memiliki perasaan suka kepada orang lain, yang mana akhirnya Sugeng yang sering sekali berjalan-jalan di sekitar Pasar Besar Kota Malang. Pada saat itulah, sekitar tanggal 7 Mei tahun 2019, dia bertemu dengan seorang wanita yang berinisial M yang usianya baru 34 tahun. Dan M merupakan seorang pedagang di Pasar Besar Kota Malang yang lapaknya berada di lantai 2. Pertemuan mereka di sana berjalan dengan sangat baik. Wanita berinisial M tersebut tidak masalah dengan Sugeng yang merupakan seorang tunawisma. Dia terbuka hati untuk berkenalan lebih dekat dengan Sugeng. Pada saat itu, tidak diketahui apakah wanita berinisial M ini tahu kalau Sugeng ini memiliki gangguan jiwa atau tidak. Namun yang jelas, setiap respon M bisa dikatakan sangat baik kepada Sugeng dan kerap sekali menanggapi Sugeng dengan penuh hormat. Hingga dari perkenalan tersebut, entah mengapa M ini justru berani meminta sesuatu kepada Sugeng. Bahkan di awal pertemuan mereka tersebut, M sudah berani meminta sejumlah uang kepada Sugeng. Namun di saat itu, Sugeng yang jelas-jelas tidak punya apa-apa. Jangankan uang, tempat tinggal saja, dia masih luntang-lantung. Akhirnya, Sugeng pun tidak bisa memberikan permintaan dari M ini. Namun meskipun demikian, Sugeng yang memiliki ketertarikan kepada M tidak menyerah. Dia tidak bisa memberikan uang, namun dia berusaha menarik hati M dengan memberikannya makanan yang entah dari mana dia dapatkan. Lalu sepertinya sobat, si wanita berinisial M ini benar-benar tidak mengetahui kalau Sugeng ini memiliki gangguan jiwa. Ketika si wanita ini menerima makanan yang Sugeng berikan dengan senang hati, bahkan dia memakan makanan tersebut dengan lahap.
Selesainya dia menyantap makanan tersebut, Sugeng dengan pikiran kalau perasaannya diterima oleh wanita berinisial M ini kemudian mulai berani. Bahkan dia mendekati wanita tersebut dan mulai meraba-raba M. Pada saat itu M jelas merasa risih, namun karena sifat baik yang sudah Sugeng berikan kepadanya, M ini tiba-tiba luluh dan membiarkan Sugeng meraba-raba tubuhnya. Bahkan ketika Sugeng mengajak M untuk ke parkiran Matahari Pasar Besar, di saat itu Sugeng malah mengajak M untuk berhubungan badan. Mereka langsung menuju parkiran tersebut dan mencari tempat yang sepi. Di lain hari, mereka jadi ketagihan untuk melakukan hubungan tersebut. Tepat pada suatu hari, Sugeng dan M menemukan tempat yang tersembunyi, yang dimana tempat tersebut sangat cocok untuk mereka melakukan hubungan badan. Dengan cepat, mereka langsung membuka pakaian masing-masing. Namun, ketika hal itu ingin mereka lakukan, tiba-tiba Sugeng terkaget. Sugeng melihat alat vital wanita tersebut mengeluarkan cairan merah, yang entah perempuan tersebut sedang datang bulan atau sudah terkena penyakit. Di saat itu, Sugeng merasa tertipu. Kejiwaannya kembali terguncang karena memang dasarnya dia adalah pengidap gangguan jiwa. Jadinya rasa marah dan kecewanya berlebihan sehingga amarah di dalam hati Sugeng membuat dia memutuskan untuk merencanakan sebuah tindakan keji terhadap wanita tersebut. Dari beberapa informasi dikatakan di situasi yang emosi tersebut, Sugeng kemudian mencoba menghabisi nyawa si wanita yang berinisial M itu. Pada saat itu Sugeng menghabisi dia dengan sebuah cutter, yang mana cutter ini sudah biasa dibawa kemana-mana oleh Sugeng. Sebelum dia mengeluarkan cutter tersebut, Sugeng terlebih dahulu membekap mulut M. Dengan sekuat tenaga, dia menutupi hidung dan mulut wanita tersebut hingga wanita itu pingsan. Pada saat wanita itu pingsan dan tidak sadarkan diri, Sugeng kemudian melakukan tindakan lain, yaitu menggores bagian telapak kaki wanita tersebut dengan menggunakan jarum besar yang sepertinya merupakan jarum sepatu. Di saat itu dia menggores telapak kaki wanita itu sambil menuliskan kata Sugeng. Cairan merah pun mulai keluar dari goresan di telapak kaki wanita tersebut. Lalu barulah setelah itu Sugeng menggunakan cutternya mengiris bagian leher dari wanita itu hingga luka menganga di bagian lehernya mengeluarkan cairan merah yang sangat banyak. Di dalam kondisi yang tidak sadarkan diri, wanita tersebut pun tewas di tangan Sugeng. Pada saat itu, cairan merah sampai berhamburan mengenai wajah Sugeng serta pakaiannya. Namun dia yang masih dalam kondisi kesal merasa sangat puas dan dia tersenyum. Dia sangat senang karena bisa menghilangkan nyawa seseorang yang membuatnya sakit hati. Setelah dia melakukan aksinya tersebut, selanjutnya Sugeng langsung pergi meninggalkan jasad M begitu saja. Singkat cerita, beberapa waktu pun berlalu. Belum ada yang menyadari kalau sudah terjadi aksi penghilangan nyawa di parkiran tersebut. Dan juga tidak ada yang tahu bahwa jasad M ada di sana. Lalu kemudian, pada tanggal 8 Mei tahun 2019, Sugeng kembali lagi ke tempat itu sekitar pukul 1.30 dini hari. Dia kembali menghampiri jasad M. Dan di saat itu, dia mencoba untuk menyembunyikan jasad tersebut di sebuah toilet. Dia menyeret jasad M. Dan saat hendak memasukkan jasad itu ke dalam toilet, rupanya tubuh M ini terlalu besar sehingga tidak muat. Makanya di saat itu, entah mendapatkan pikiran dari mana, tiba-tiba Sugeng kepikiran untuk memisah-misahkan bagian demi bagian dari tubuh M. Lalu dia mengeluarkan benda tajam yang sejak awal sudah dia bawa. Dia langsung memotong bagian tubuh dari M mulai dari tangan dan kaki. Kemudian potongan tersebut ditaruh di dalam karung. Lalu karung tersebut dia letakkan ke dalam toilet. Sementara bagian tangan dan kaki serta kepala M yang sudah terpisah disimpan di bawah anak tangga yang tidak jauh dari toilet. Barulah setelah semuanya dirasa aman dan rapi, Sugeng pun kembali meninggalkan lokasi tersebut. Lalu masih di hari yang sama, sekitar pukul 13.30 siang, ada seseorang yang bekerja di pasar naik ke lantai 2 pasar tersebut, tempat di mana Sugeng menghabisi nyawa M. Pada saat itu, dia sempat mencium bau yang sangat menyengat. Pada awalnya, dia mengira bau tersebut merupakan bangkai tikus. Lalu, karena merasa sangat terganggu dengan bau itu, dia pun langsung saja melaporkan hal tersebut kepada pihak keamanan pasar. Mendapatkan laporan itu, pihak keamanan di pasar besar segera menuju ke lantai 2 dan membawa peralatan untuk membersihkan tempat yang diperkirakan menjadi sumber bau menyengat itu. Saat dia mencari sumber bau tersebut, pihak keamanan justru menemukan sebuah pemandangan yang sangat mengerikan. Mereka secara tidak sengaja menemukan potongan sepasang kaki manusia.
Mereka yang ada di sana jelas kaget, mereka syok, mereka berteriak sejadi-jadinya. Karena tidak berani mengambil tindakan, mereka pun langsung melaporkan penemuan tersebut kepada pihak kepolisian. Pihak kepolisian yang mendapatkan laporan ini langsung datang menuju ke lokasi. Dan sesampainya polisi di sana, mereka mulai mencari sisa potongan lain. Di saat itu, mereka berhasil menemukan sejumlah potongan tubuh korban di sejumlah lokasi. Salah satunya adalah toilet pasar. Potongan lainnya juga ditemukan di dalam sebuah kantong plastik dan karung. Polisi kemudian juga mengumpulkan potongan tubuh korban tersebut dan membawanya ke unit Inafis Polres Malang Kota untuk penyelidikan lebih lanjut. Dan pada saat dicek, polisi mengungkap identitas dari korban merupakan seorang wanita yang berinisial M, yaitu seorang wanita yang bekerja di pasar tersebut. Dan tidak hanya itu, dari hasil pemeriksaan polisi, akhirnya polisi juga menemukan adanya ukiran nama di bagian telapak kaki wanita tersebut, yaitu tulisannya Sugeng, yang mana diduga itu merupakan nama dari pelaku. Hal ini kemudian membuat polisi mencari-cari siapa pelaku yang bernama Sugeng ini. Di saat itu, semua orang ditanyai oleh polisi. Semua orang yang bernama Sugeng turut diperiksa oleh polisi, termasuk salah satunya adalah Sugeng Angga Santosa, si pelaku sebenarnya, laki-laki yang mengalami gangguan mental yang sering berkeliaran di lokasi pasar tersebut. Sangat kebetulan sekali, nama Sugeng begitu lumrah di Pulau Jawa, terutama di daerah kejadian ini. Jadinya, saat diperiksa, ada beberapa orang yang bernama Sugeng, namun tidak terindikasi mengarah kepada pelaku. Lalu, setelah beberapa waktu dilakukan pemeriksaan, akhirnya membuahkan hasil. Pelakunya adalah laki-laki yang bernama Sugeng Angga Santosa. Pada saat itu, atas kerjasama dari berbagai pihak, polisi langsung saja mengamankan Sugeng dan membawa dia untuk keperluan interogasi di kantor polisi. Pada saat itu, pihak kepolisian menanyakan Sugeng banyak hal, namun jawaban-jawaban yang dilontarkan oleh Sugeng berbelit-belit. Namun pada saat itu juga dia mengakui perbuatannya. Dia bilang kalau memang dialah yang menghabisi nyawa perempuan itu. Dia mengatakan menghabisi nyawa M karena kesal tidak jadi berhubungan badan dengan M karena M diduga sedang datang bulan. Lalu ketika keterangan dari Sugeng ini berbelit-belit, polisi pun memeriksa kondisi kejiwaan Sugeng, yang mana hasilnya ternyata Sugeng ini adalah seorang pria yang kurang waras alias memiliki kelainan jiwa. Namun, apapun alasannya, atas perbuatan yang dilakukan oleh Sugeng, dia dinyatakan bersalah dan dikenakan pasal 338 KUHP tentang penghilangan nyawa dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Namun sampai saat ini, tidak diketahui apakah Sugeng yang mengalami gangguan jiwa ini benar dihukum atau justru hanya direhabilitasi. Sementara itu, perempuan yang berinisial M tidak diketahui keberadaan keluarganya. Lalu akhirnya pihak berwenang dan otoritas terkait menguburkan jasad itu setelah bagian per bagian tubuhnya kembali disatukan. Itu dia sobat, kisah dari Sugeng, seorang laki-laki gangguan jiwa yang ditinggalkan oleh keluarganya karena keluarganya sudah tidak tahan dengan kelakuan yang dia lakukan. Hingga pada akhirnya, dia pun menghabisi nyawa seseorang yang ada di sekitar tempat dia berkeliaran. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?